Semangat inovasi. Kita kembali di pembahasan masih di sekitar sumber-sumber big data. Nah, ini pembahasan khusus untuk menjelaskan apa sih contohnya sumber-sumber analisis big data atau data-data yang bisa kita gunakan dalam analisis big data yang ini agak lebih serius atau lebih ilmiah begitu ya. Nah, sebenarnya semuanya ilmiah, tetapi ini adalah biasanya yang common digunakan oleh para peneliti, oleh orang-orang yang sering berkecimpung dalam dunia analisis big data. Nah, ada dua site yang saya rekomendasikan, meskipun masih sangat banyak sekali site-site lain yang bisa digunakan sebagai bagian dari analisis big data. Nah, kita punya di Indonesia namanya Satu Data atau Open Data Initiative ya. Nah, ini adalah instansi pemerintah secara bersama-sama bergotong royong itu membuka diri dengan menyediakan platform open data-nya. Jadi data-data yang ada dalam pemerintah yang itu bersifat common atau general itu bisa dirilis, maka kemudian itu akan disajikan datasetnya di sebuah website. Dalam hal ini di Satu Data Go ID. Nah, yang menarik dari apa namanya kumpulan data yang ada dalam Satu Data ini sebagai contoh dari sumber big data adalah kita bisa mendapatkan berbagai macam data ya dari berbagai macam subjek area, dari perekonomian, dari kependudukan, dari transportasi, pemukiman, cuaca dan seterusnya. Nah, tinggal interest kita ada di mana, kita bisa mengkoleksi data tersebut. Nah, biasanya datanya sudah disiapkan oleh penyedianya dalam bentuk format yang terstandar. Kita bisa menggunakannya dengan cara mengaksesnya untuk mendownload raw datanya, atau kemudian kita menggunakan API yang disediakan, sehingga kemudian kita bisa menggunakan. Nah, itu khusus kalau misalnya data-datanya terkait yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya ada juga data-data yang lebih saintifiknya. Ini biasanya teman-teman di bidang ilmu komputer, teknologi informasi, atau informatika sering menggunakannya, yaitu dataset yang kita kenal sebagai kumpulan dataset. Nah, ini juga menarik karena kumpulan dataset ini biasanya digunakan oleh para peneliti untuk mendevelop analisis big data dan metode yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Nah, biasanya sifatnya free dan bisa kita gunakan. Nah, apa sih sebenarnya kenapa ini saya perlu sampaikan? Nah, kita perlu menjadi pemikiran bersama dan concern bersama. Selama ini di Indonesia sendiri saya lihat tidak begitu banyak pihak yang menyediakan dataset ya. Hanya pemerintah selama ini. Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan environment yang ada di sekitar kita untuk memproduksi dataset-dataset tertentu dan kemudian kita rilis sehingga bisa diakses, bisa digunakan oleh peneliti-peneliti yang lain atau mahasiswa-mahasiswa kita untuk melakukan penelitian di bidang big data. Nah, jika itu terjadi, maka kita akan menuju ke sebuah peradaban baru ya, peradaban big data yang menyediakan data satu sama lain secara gotong royong dan kemudian menciptakan value dari situ. Nah, sebenarnya ketika kita membahas ini, saya ingin meng-highlight bahwa data yang dengan contohnya tadi, itu kita bisa bedakan menjadi apa yang disebut sebagai structured data dan juga unstructured data. Nah, ini akan saya jelaskan di video berikutnya. Semangat inovasi!